Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Mesya Marsabesi di Tribun Ambon hari ini edisi 12 Juli 2022. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Talut penahan tanah di Gadihu ambruk timpa garasi dan gudang milik warga. Curah hujan tinggi di Kota Ambon mengakibatkan talut penahan tanah di Kompleks Gadihu, Kecamatan Sirimau, ambruk. Insiden tanah longsor itu membuat 2 garasi dan 1 gudang serta 1 unit sepeda motor rusak parah. Kejadian tanah longsor ini terjadi pada Senin malam sekitar pukul 8 malam. Upa, salah satu warga sekitar, mengatakan talut penahan yang roboh ini merupakan talut yang sudah lama. Selain itu, tak ada drainase sehingga berpotensi jebol jika hujan deras terjadi. Namun beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Lanjutnya, setelah kejadian talut longsor semalam, warga langsung memberitahukan BPBD dan Dinas Sosial Kota Ambon untuk melihat hal ini. Warga pun berharap Pemkot Ambon segera membangun talut penahan tanah dan drainase di kawasan tersebut. Pasalnya, penyebab utama adanya longsor bukan hanya karena hujan deras, namun talut yang sudah rusak dan tak ada saluran air. Upa mengaku khawatir jika talut dan drainase tak dibangun, longsor kembali terjadi. Bahkan jalan di kawasan tersebut terancam rusak parah. Menurut Upa, kejadian longsor kerap terjadi dan permintaan pembuatan drainase kepada RT dan Pemkot Ambon juga sudah dilayangkan sejak lama. Hanya saja hingga saat ini belum juga dibangun drainase tersebut. Sekitar malam sekitar jam 8. Jam 8 ya. Ini apa yang menyebabkan apa ini? Maksudnya dia roboh, ada berapa rumah tuh? Ada orang meninggal? Oh, kalau rumah nggak ada, cuma garasi saja. Garasi saja? Ya, Ada berapa garasi deh ini kira-kira? garasi 2 dan gudang 1. Gudang satu. Kira-kira ada yang ada orang yang meninggal, yang ada? Kalau untuk korban jiwa sih nggak ada. Yang Karena ada. tadi malam memang dalam garasi itu ada orang punya motor. Motor Kira-kira ada berapa motor? Satu buah satu ada tinggal cuma doang. Oh, suang kayak. Oh, okay. Lah ini BPBD dong semua datang tadi malam Iya, kalau tim penanggulangan bencana sudah datang. Tadi pagi juga dinas sosial ada datang ke rumah tanya kan ada korban jiwa, kasihan itu masih ada. Oh, oke, siap. Oke. Tribuners, kita ke berita selanjutnya. Pemprov Maluku minta maaf aksi Murad Ismail tantang berkelahi. Mengawal. Ini kan kejadian di Ambon semua begitu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Provinsi Maluku, Titus Renwarin, meminta maaf kepada masyarakat mewakili Gubernur Murad Ismail. Permintaan maaf itu diutarakan Renwarin lantaran Gubernur Maluku Murad Ismail yang tak mampu menahan emosinya kala di demo mahasiswa. Ia menyebut reaksi dari Murad merupakan spontanitas karena para pendemo meneriakan namanya. Lanjutnya, aksi spontanitas Murad adalah hal biasa bagi sejumlah orang dekat. Namun sayangnya justru dilebih-lebihkan oleh lawan politik yang ingin bersaing dengan mantan Dankor Brimob itu. Renwarin juga mengungkapkan emosi menjadi titik lemah dari Murad selama ini. Apalagi dalam posisi seperti itu, sebagai pria berlatar belakang Brimob akan selalu merasa tertantang. Diketahui permasalahan tersebut bermula dari sekelompok mahasiswa menggelar aksi demonstrasi saat kedatangan Gubernur Maluku Murad Ismail ke Kabupaten Buru. Bukannya mendengar aspirasi mahasiswa, Murad malah mengajak duel para demonstran tersebut. Dalam kejadian tersebut, ajudan gubernur juga sempat berseteru dan menghapus video milik jurnalis. Oh,
masuk sini kita buka lebar nih. Udah lama saya masalah aja. Ambon semua begitu. Maksudnya demonstrasi di Ambon begitu. Pemberitahuan ke Polres, nanti Polres ini yang mengawal. Biasanya dari pihak Polres yang memberitahu ke pemerintah daerah, Kesbang, ya khususnya Kesbang Pol ya, bahwa ada demonstrasi di sini, ada demonstrasi di sini, intinya menyangkut ini. Apakah yang di sana terjadi? Karena yang di sana, saya lihat tidak dikawal polisi. Kalau dari video itu orang teriak-teriak, saya punya rekaman ini yang dikirim-kirim, tapi saya tidak melihat itu. Oleh karena itu, indikasi saya belum ada izin. Lalu yang kedua juga, orang demo kan tahu etika, tata cara etika itu. Tidak ada ngomong orang pribadi sampai, tidak ada demonstrasi yang Menghalangi kebebasan pers, IJTI Maluku resmi laporkan ajudan Gubernur Murad ke Polda. Organisasi Pers Aliansi Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Provinsi Maluku akhirnya mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Maluku Selasa 12 Juli 2022. Kedatangan IJTI ke Mapolda Maluku untuk melaporkan ajudan Gubernur Maluku Iketut Wardana atas tindakannya jurnalis Maluka TV Sofyan Muhammadiyah yang dinilai mengancam kebebasan pers. Dari pantauan tribunamon.com di Polda Maluku pukul 11.35 siang, terlihat korban Sofyan Muhammadiyah ditemani Ketua IJTI Maluku, Immanuel Alfred Souhali, dan Sekretarisnya Jaya Barens dan beberapa anggota. Ketua IJTI Maluku, Immanuel Alfred Souhali, menyebutkan soal penghapusan video dan sensor peliputan jurnalis itu sangat disayangkan, sebab perbuatan itu telah melanggar Undang-Undang Pers Pasal 4 Ayat 3 dan Ayat 2. Adapun Undang-Undang Pers tersebut menyebutkan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Diberitakan penghapusan video dan intimidasi oleh ajudan Gubernur Maluku itu awalnya sekitar pukul 1 siang. Gubernur Maluku Murad Ismail bersama Ketua PKK Maluku Widya Murad Ismail dan rombongan tiba di Pelabuhan Merah Putih, Namlea, Kabupaten Buru. Di saat bersamaan puluhan mahasiswa asal Kecamatan Batabual mendemo Gubernur Maluku Murad Ismail. Demonstrasi tersebut tidak diterima oleh Gubernur Maluku. Beliau langsung mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengundang mahasiswa baku pukul dan memarahi para mahasiswa. Ya, jadi hari ini kita mendampingi kawan-kawan dari Maluka TV melaporkan ajudan Gubernur Maluku yang ada kejadian di Buru itu menghapus materi liputan dari salah satu kontributor Maluka TV. Nah, ini kita datang ke Polda hari ini untuk melakukan pengaduan terhadap perbuatan dia. Nah, di sini kita mengadu dia dengan perbuatan tidak menyenangkan dan melanggar Undang-Undang Pers. Resmi melapor, IJTI percaya Polda Maluku bisa tangani kasus kebebasan pers secara transparan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, pengurus daerah atau Pemda Maluku, percaya polisi bisa transparan dalam menangani kasus yang mengancam kebebasan pers dan tindakan tidak menyenangkan terhadap salah satu wartawan di daerah tersebut. Meski disebut Sekretaris IJTI Pemda Maluku, Jaya Barens, yang terlapor adalah ajudan Gubernur Maluku Murad Ismail, yang tidak lain adalah anggota Polri.
Jaya menambahkan dalam melaksanakan profesinya, wartawan itu mendapat perlindungan hukum yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers. Jaya juga mempercayai bahwa masalah ini bisa ditangani secara transparan dan juga independen. Diberitakan penghapusan video dan intimidasi oleh ajudan Gubernur Maluku itu awalnya sekitar pukul 1 siang. Gubernur Maluku Murad Ismail bersama Ketua PKK Maluku Widya Murad Ismail dan rombongan tiba di Pelabuhan Merah Putih, Namlea, Kabupaten Buru. Di saat bersamaan puluhan mahasiswa asal Kecamatan Batabual mendemo Gubernur Maluku Murad Ismail. Demonstrasi tersebut tidak diterima oleh Gubernur Maluku. Beliau langsung mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengundang mahasiswa baku pukul dan memarahi para mahasiswa. Mekanisme prosedur yang ada diatur di Polda Maluku dan kepolisian pada umumnya. Kita akan mengikuti sebagaimana prosedur yang diberlakukan di sini. Meskipun itu laporan pengaduan. Jadi berharap akan meningkat begitu secepat mungkin laporan itu kan polisi. nanti kita setelah ini kita mencoba kembali lagi untuk mengecek sejauh mana perkembangannya. Tapi pada dasarnya ini kan kedatangan kami di sini itu kami dari IDI menganggap bahwa ini kan bagian daripada proses-proses untuk mengekang kebebasan pers, menghalangi, menyensor, itu kan bagian daripada perbuatannya itu bertentangan sebagaimana di undang-undang pers itu. Apalagi kan di tahun ini kan kekerasan terhadap jurnalis, intimidasi kan terjadi dalam 3 kasus. Pertama itu salah satunya itu jurnalis Ridwan Kusnul diintimidasi, lalu kemudian terkait dengan perbedaan lintas. Ketiga, Sofian ini kan sudah dalam konteksnya dalam risiko ancaman berbahaya bagi kebebasan pers itu. Oleh itu bagian laporan itu salah satunya itu kita menjaga iklim demokrasi tetap sehat, karena kehadiran pers ini kan sebagai pengawas dan fungsi kontrol. Andrianita sebut perpustakaan berbasis inklusi bisa entaskan kemiskinan di Maluku. Ya, rencana kerja yang kemarin kita buat ya, yang Bapak Ibu buat. Kepala Bidang Pengembangan Pengelolaan dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Maluku, Andrianita sebut perpustakaan berbasis inklusi bisa mengentaskan kemiskinan di Maluku. Hal itu disampaikannya saat Peer Learning Meeting atau PLM oleh Perpustakaan Nasional Perpunas yang digelar di Hotel Santika Ambon Selasa 12 Juli 2022 pagi. Pasalnya, kata dia, perpustakaan berbasis inklusi merupakan perpustakaan yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan untuk berusaha, melindungi, dan memperjuangkan budaya dan hak asasi manusia. Oleh karenanya, Perpunas melakukan pelatihan kepada para pengelola perpustakaan tingkat kota atau kabupaten, juga di desa di Maluku. Sebanyak 6 perpustakaan tingkat kota atau kabupaten dan 1 perpustakaan desa di Maluku pun mengikuti kegiatan tersebut. Andrianita melanjutkan, saat ini fungsi perpustakaan sendiri tak hanya sebagai tempat menyimpan, meminjam, dan membaca buku, akan tetapi lebih dari itu dan melibatkan seluruh lapisan elemen masyarakat. Sebagai contoh, beberapa perpustakaan di Maluku yang telah menjalankan program perpustakaan berbasis inklusi terbukti dapat melibatkan masyarakat untuk menghasilkan produk UMKM yang memiliki harga jual yang tinggi seperti manisan, cabai, manisan tomat, dan lain sebagainya.
Masih perpustakaan berbasis inklusi sosial, yang mana di sini tujuannya itu kita berliterasi untuk kesejahteraan untuk masyarakat. Contoh seperti kita dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku juga ada kegiatan pelibatan masyarakat, yaitu kita di tahun 2022 ada 8 kabupaten ya. Dari masing-masing kabupaten itu ada 3 desa dan ada 2 desa ya. Dan kita sudah melaksanakan di 5 kabupaten. Jadi tinggal 3 kabupaten yang belum kita laksanakan ya. Jadi kita bersyukur adanya kegiatan pilihan meeting ini dalam hal ini bisa untuk meningkatkan ya kapasitas daripada kabupaten dan juga desa. Dan juga nanti kita ada SHM tanggal 14 juga, yaitu SHM itu stakeholder meeting, itu nanti diundang para tim sinergi dan juga dari stakeholder ya, ada 15 semuanya, ada 20 nanti. Ya Tuhan kami, ilmu-Mu betapa luas dan tak terbatas. Olehnya itu ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Provinsi Maluku tahun 2022 yang diselenggarakan. Kita ke Maluku Tengah, Tribuners. Harga cabai di Masohi tembus Rp70.000 per kilo. Tomat juga ikut mahal. Harga cabai di Masohi, Maluku Tengah tak kunjung turun. Mina, berusia 37 tahun, salah seorang pedagang cabai di Pasar Binaya Masohi mengatakan harga cabai yang dia jual saat ini masih belum turun harga. Sejak 1 bulan terakhir, harga cabai masih bertahan di harga tinggi Rp70.000 per kilo. Tanya itu, harga tomat juga hingga kini masih belum turun harga. Sampai hari ini tomat masih dijual dengan harga mahal, yakni Rp20.000 per kilo. Dikatakan penyebab naiknya harga kedua bumbu pelengkap masakan ini disebabkan musim hujan yang mengakibatkan gagal panen. Jual Acaranya 20. acaranya 20 per kilo. Iya, kalau yang kecil begini 18. Oh, kalau yang begini 18. Kalau opor itu 16. 16, 17 ekor. Kalau cili besarnya berapa? Ini 80. 80 ya? Naik ya? Agak turun sih, kemarin pengambilan 70. Bisa sampai 100.000 jualnya. Oh gitu, 1 kilo. Ini tadi ini ambil 50. Oke. Kalau ciri ini, ciri rawit ini? Ciri kecil? Kenapa 1 kilo? Iya. Itu 60. 60. 70. Kalau langsung di kebun itu 60, tapi kalau di pasar 70. Oh, 70.000 1 kilo. Oke, percupanya 13. Itu naik berapa hari nih? Ya, selama musim-musim hujan ini. Oh, musim hujan ini. Selama harga begini. Oh, gitu. Belum turun-turun ya? Masih standar. Karena apa? Berapa 1 kilo? Kita ke berita terakhir, Tribuners. Aldi Hadparo Tualeka, siswa asal Maluku Tengah, wakili Maluku jadi Paskibraka Nasional 2022 di Istana Negara. Aldi Hadparo Tualeka, siswa SMA Negeri 15 Maluku Tengah atau Malteng, terpilih mewakili Provinsi Maluku sebagai anggota Paskibraka Nasional di Istana Negara. Mewakili Bupati Maluku Tengah, Aldi Hadparo Tualeka kemudian dilepaskan hari ini oleh Kepala Dinas Pariwisata Malteng, Angki Watimena di Masohi Selasa 12 Juli 2022. Watimena mengatakan pertemuannya bersama siswa berusia 16 tahun itu sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah Malteng kepada Aldi yang akan bertugas sebagai Paskibraka Nasional pada HUT RI ke-77 di Istana Negara. Watimena mengungkapkan kebanggaannya atas prestasi yang diraih pelajar kelas 2 SMA tersebut, sehingga bisa membawa nama baik keluarga dan Malteng.
Watimena juga memberikan dukungannya kepada Aldi sebagai anggota Paskibraka Nasional dan bisa menjadi contoh bagi banyak pelajar di daerah itu agar terus mencetak prestasinya. Aldi lahir di Ambon pada tanggal 25 Mei tahun 2006. Aldi saat ini duduk di kelas 2 SMA Negeri 15 Maluku Tengah yang beralamat di Jalan Baru Sugiarto Puncak, Kelurahan Namayelo, Kecamatan Kota Ambon. Maksud kami, Kecamatan Kota Masohi. Aldi sendiri diketahui merupakan anak sulung dari pasangan Lim Tualeka dan Inya Latupono. Ayah Aldi merupakan seorang anggota TNI pada Satuan Koramil 1502, 11 Waipia. Sementara sang ibu merupakan seorang ASN di Maluku Tengah. Aldi berhasil terpilih setelah melewati tahapan seleksi selama 1 minggu di Kota Ambon bersama 22 orang siswa-siswi lainnya dari 11 kabupaten kota se-Provinsi Maluku. Terima kasih. Ini suatu hal yang luar biasa dan kami sangat bersyukur bahwa Aldi terpilih sebagai siswa terbaik Maluku yang nantinya akan mewakili Provinsi Maluku pada HUT proklamasi kemerdekaan RI. Jadi dia masuk dalam anggota Paskibra Nasional. Pada tanggal 17 Agustus nanti akan menaikkan bendera merah putih di Istana Merdeka, Jakarta. Suatu hal yang luar biasa karena sudah kurang lebih dari tahun 2010 sampai 2022 ini baru kami bisa mendapat jatah atau mengirim peserta terbaik Paskibra untuk mewakili Provinsi Maluku nanti ke Paskibra tingkat nasional. Saya kira itu. Ali adalah siswa berprestasi. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 12 Juli 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.